Nah, saudaraku yang kekasih, andaikan saudara sendiri atau keluarga saudara, kekasih saudara, di badai wabah ini terinfeksi virus COVID-19. Kira-kira apa reaksi saudara? Shock? Saya yakin pasti. Ya, shock, kaget, panik. Ya. Paling tidak bertanya, kenapa bisa kena? Ya. Atau saudara tidak percaya, atau saudara menyangkal dan mengatakan, kok aku yang harus kena? Ya. Aku dapat dari siapa? Kenapa saya? Atau saudara marah kepada Tuhan, atau kepada siapa saja yang saudara bisa marah, mencari kesalahan. Ini salah siapa? Ya. Kenapa Tuhan tidak menjaga aku? Kenapa Tuhan tidak memelihara aku? Kenapa Tuhan izinkan aku dapat ini? Kenapa bukan orang lain? Dan mungkin banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bergolak ya, di dalam pikiran dan hati kita. Menurut saudara, mungkinkah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan di tengah wabah corona ini? Apalagi terinfeksi atau keluarga kita, saudara kita terinfeksi. Ini pertanyaan yang sangat sulit, bukan? Sangat sulit. Biasanya manusia pada umumnya bersyukur itu kalau ada hal-hal yang baik, kalau ada hal-hal yang menyenangkan. Misalnya ada hari ulang tahun, merayakan hari pernikahan, atau pergi honeymoon, ya, atau naik gaji, ya, bisnis lancar, naik pangkat, ya, atau dapatkan anak atau cucu, ya, bisa jalan-jalan, sakit disembuhkan, dan berbagai macam hal yang menyenangkan. Kita bikin ucapan syukur, kita bikin pesta ucapan syukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, wabah corona ini justru mengakibatkan banyak hal yang sebaliknya, hal-hal buruk dan membahayakan kita. Misalnya anak melahirkan terganggu, mungkin cucu lahir gak bisa divisit di rumah sakit, pesta ulang tahun dan pernikahan harus batal, ya, honeymoon hanya diam di rumah saja, anak lulus ujian, kita lulus ujian gak bisa diwisuda, ya, pekerjaan dikurangi, bahkan gaji dipotong, dan di PHK, bisnis merugi, kita terus dipenjara di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ya. Kita takut kena infeksi. Dan tidak jarang ada yang kena infeksi, bahkan ada yang korban nyawa dan meninggal. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengucap syukur di tengah wabah ini? Menurut saudara, mengucap syukur itu sebuah pilihankah? Kita bisa memilih mau mengucap syukur atau tidak mengucap syukur? Atau mengucap syukur itu adalah sebuah himbauankah? Sebuah nasihat? Ya, semoga saudara bisa mengucap syukur. Saya anjurkan saudara bisa mengucap syukur. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengucap syukur. Atau mengucap syukur itu adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Saya ingin mengajak kita membaca Alkitab di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ayat yang sangat terkenal ditulis oleh Rasul Paulus, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan mengucap syukurlah. Akhiranlah di situ berarti ayat ini ditulis dalam bentuk perintah. Harus, wajib. Perintah artinya nggak bisa ditawar. Jadi mengucap syukur bagi orang Kristen bukan pilihan, bukan himbauan atau nasihat. Mudah-mudahan, semoga, kiranya, tidak. Tetapi harus sebuah perintah yang harus dari firman Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa. Oh, bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 bulan. Bukan karena pas ada
hari-hari baik, hal-hal yang menyenangkan, tapi senantiasa dalam segala hal, bukan hanya hal yang baik dan indah, tapi juga hal yang buruk, dalam segala hal. Artinya mengucap syukur bagi orang percaya itu adalah sebuah perintah Tuhan yang terus-menerus, yang harus absolut, gak bisa ditawar, setiap waktu, ya, setiap tempat, setiap keadaan, setiap situasi, susah dan senang, lancar atau gagal, sehat atau sakit, hidup atau mati, kita diminta untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Wow, kenapa demikian? Kenapa demikian? Firman Tuhan bilang tadi, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah. Wow, kita sering bertanya, apakah kehendak Allah bagi saya? Bagaimana saya bisa tahu kehendak Allah? Kita suka bertanya itu, atau kita bertekad, kalau aku tahu itu kehendak Allah, aku pasti mau taat melakukannya. Ya, aku sudah diselamatkan, aku mau belajar melakukan kehendak Allah. Nah, kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nah malam ini jawabnya. Salah satu kehendak Allah bagi setiap kita, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, adalah mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Itulah kehendak Allah bagi kita dalam Yesus Kristus. Nah, saudara bertanya, Pak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dalam badai wabah corona ini, apalagi terinfeksi, apalagi mungkin ada yang meninggal, korban nyawa, kita bisa mengucap syukur? Bagaimana caranya? Kita akan belajar 3 hal, saudara, 3 langkah, 3 rahasia. Yang pertama, jangan fokus kepada masalah yang ada. Jangan fokus kepada masalah yang ada. Masalah wabah corona ini menjadi penyebab situasi dan kondisi yang buruk, yang seringkali buat kita panik, stres, frustrasi, depresi. Walaupun belum terinfeksi, kita sudah khawatir, takut. Ya, apalagi terinfeksi, ya. Apalagi yang kena adalah kekasih kita. Nah, situasi dan kondisi yang belum membaik inilah membuat kita jadi cepat marah, tidak sabar, ya, tidak terima fakta, cari-cari kesalahan, dan mungkin kehilangan iman atau kehilangan harapan. Nah, kalau semua masalah membuat saudara menjadi panik, takut, marah, kesal, kecewa, hilang iman, bagaimana saudara bisa mengucap syukur? Kalau saudara fokus kepada masalah. Sebaliknya, kalau saudara berpikir, ketika ada masalah itu Tuhan yang memegang kendali. Nah, kalau Tuhan memegang kendali dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan melebihi masalah itu, maka sebenarnya kita bisa mengucap syukur. Ya, Tuhan yang kontrol. Ibarat ada orang yang pintar main layangan, walaupun ada angin kencang, walaupun ada gangguan cuaca, ada halangan-halangan yang lain, dia bisa menerbangkan, menaikkan layangan itu dan menurunkan dengan baik, dengan selamat. Maka angin, gangguan cuaca, dan halangan tidak menjadi masalah. Sebab orang yang menerbangkan layangan itu lebih ahli. Apalagi Allah kita. Dia jauh melebihi masalah kita. Dia jauh lebih besar dari semua permasalahan yang ada. Ya. Dia mengontrol lebih daripada ahli dan orang-orang pintar di dunia ini. Kalau kita berpikir seperti itu, tidak fokus kepada masalah, maka kita bisa mulai tenang dan mengucap syukur. Ya. Jadi kalau ada masalah itu datang, ya, apapun itu, termasuk infeksi, corona, kita bisa berdoa dan berkata, ya Tuhan, aku mengucap syukur. Karena walaupun masalah ini berat, tapi Engkau akan berikan kekuatan yang melampaui masalah ini.
melampaui persoalanku, melampaui kepanikan dan ketakutanku, melampaui stres yang ada. Engkau lebih besar dari semua masalahku dan Engkau yang memegang kendali ya Tuhan. Kita bisa bersyukur karena ada Tuhan yang pegang kendali, pegang kontrol secara detail semua masalah itu. Dan kita bisa bersyukur kalau kita yakin semua masalah yang ada, yang diizinkan oleh Tuhan, lebih kecil dari kekuatan yang Dia berikan. Sehingga kita bisa menanggungnya dan kita mengatakan, ya Tuhan, aku bisa mengucap syukur. Tapi ingat saudara, jangan salah syukur, ya, bukan mengucap syukur atas masalah, ya. Jadi kalau saudara ada yang terinfeksi corona, jangan bilang, Tuhan aku bersyukur karena aku kena infeksi, itu salah syukur. Kalau anakmu sakit, jangan bilang, Tuhan aku bersyukur karena anakku sakit, itu salah syukur, ya. Jangan mengucap syukur karena sakit, jangan mengucap syukur karena badai, karena masalah yang ada, bukan, itu salah syukur, itu kurang waras saudara. Tapi kita mengucap syukur karena Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan pegang kendali. Walaupun ada masalah, ternyata Allah yang kita sembah, Allah yang lebih besar. Dan Dia yang mengontrol segala sesuatu. Jadi jangan fokus kepada masalah. Itu rahasia pertama. Rahasia kedua, jangan fokus kepada manusia. Jangan fokus kepada manusia, sebab manusia itu lemah, rapuh, terbatas, bisa salah, bisa jatuh, bisa sakit, dan bisa mati. Kalau saudara fokus kepada diri sendiri, ada dua kemungkinan. Fokus kepada diri sendiri. Yang pertama, saudara merasa lebih dari orang lain. Saudara akan merasa lebih hebat, misalnya lebih suci, lebih layak, lebih berharga, dan lebih-lebih yang lainnya. Oh, akibatnya saudara akan jadi orang yang superior. Ya, jadi kalau ada masalah atau kena infeksi atau ada sakit, saudara akan berpikir, oh kenapa saya? Ya, saudara tidak terima itu. Ya, saudara akan marah-marah. Saudara katakan, kenapa bukan orang lain? Bukankah orang lain lebih jahat, lebih berdosa, lebih najis, lebih gak layak? Saya ini kan lebih layak, saya lebih setia, saya sudah lebih melayani Tuhan, saya lebih beribadah, saya lebih ini, lebih itu, lebih ini. Dan kita mulai cari kesalahan orang lain. Dan kita mulai cari kesalahan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu gak fair, gak adil. Atau kemungkinan kedua, kalau saudara fokus kepada diri sendiri, saudara bisa merasa diri kurang dari orang lain. Ya, kurang iman, kurang sabar, kurang melayani, kurang setia, kurang sukses, kurang pintar, kurang layak dikasihi, kurang asem, kurang ajar, kurang lainnya lah. Akibatnya saudara jadi minder. Saudara jadi minder, inferior. Ya, kalau ada masalah, saudara mulai berpikir, memang saya sudah pantas dapat ini. Tuhan sedang menghakimi aku. Tuhan sedang menghajar aku. Sudah pantas itu. Tuhan sudah tidak mengasihi aku. Orang-orang pun tidak suka dengan aku. Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan sudah tidak mau aku, membuang aku. Aku sudah tidak berguna. Saudara menolak diri, membuang diri, dan hati-hati. Bisa ada bisikan iblis menyuruh engkau bunuh diri sebab engkau tidak layak dan tidak berguna. Jadi orang yang fokus kepada diri sendiri pasti tidak bisa mengucap syukur. Jangan fokus kepada diri sendiri. Nah, bagaimana kalau fokus kepada orang lain? Sama saja, orang lain juga lemah, terbatas, fana, ya. Bisa salah, bisa jatuh, bisa sakit, bisa mati, sama. Walaupun di luar sana banyak orang pintar, orang ahli, orang yang siap membantu, khususnya di masa COVID-19 kita melihat ada begitu banyak orang lain yang rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, kepintaran, dokter, nurse, mereka pahlawan-pahlawan garis depan. Para dokter, nurse, ahli yang cari vaksin, dokter dan nurse yang tiap hari harus standby di rumah sakit, orang-orang yang bekerja di klinik, orang yang bekerja di apotek, ya, yang bekerja di bidang kesehatan, obat-obatan, alat-alat medis, di transportasi, orang-orang yang bekerja di bidang makanan, minuman, dan semua bidang yang membuat hidup ini masih berjalan, masih berputar untuk masyarakat luas, pahlawan-pahlawan garis depan. Itu orang-orang yang menolong. Memang kita bersyukur untuk mereka. Ya, kita perlu berdoa untuk mereka juga supaya mereka tidak terinfeksi, sakit, atau jadi korban. Tapi banyak yang korban. Ya, bahkan juga sakit dan ada yang meninggal.
Jadi tetap manusia lain pun terbatas. Jangan fokus kepada manusia lain. Kalau mereka sendiri pun lemah dan bisa jatuh, bisa sakit, bagaimana mereka bisa menjadi andalan kita? Jadi rahasia kedua, jangan fokus kepada manusia. Kalau saudara fokus kepada manusia, saudara pun sulit, bahkan sangat mustahil mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Lalu bagaimana kita bisa selalu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal? Yang ketiga, fokus hanya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Ini rahasianya. Ini kuncinya yang paling klimaks. Hanya dalam Kristus Yesus kita dimampukan untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Sebab di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu, yang sudah mengalahkan kuasa dosa, penyebab segala penderitaan di dunia, yang sudah mengalahkan kuasa maut yang menjadi musuh terbesar umat manusia, yang sudah mengalahkan kuasa iblis, ya, si penyebab utama manusia jatuh dalam dosa. Yesus sudah mengalahkan itu. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan sebuah kuasa itu. Dia sudah menang. Dan Tuhan Yesus pun akan memberikan kita kemenangan terhadap semua kuasa. Kuasa dosa, kuasa sakit penyakit, kuasa maut, kuasa iblis. Kuasa apapun yang akan membelenggu kita, yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur. Itu akan dihancurkan dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, yang kekal, yang mulia, yang tak terbatas, yang maha hadir, yang maha kasih, yang maha baik, yang sudah bangkit dari kematian itu, kita dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi, sebenarnya setiap orang Kristen yang asli, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah mengakui bahwa kematian Yesus mengampuni dosa kita dan kebangkitan Kristus memberi kita jaminan hidup kekal, kita pasti dimampukan. Kita pasti bisa melakukan firman Tuhan. Walaupun ada corona, walaupun ada infeksi, bahkan harus menghadapi kematian sekalipun. Jadi mengucap syukur senantiasa walaupun. Kenapa? Sebab ada Tuhan Yesus yang kontrol semua masalah, semua situasi dan kondisi yang ada. Sebab ada Tuhan Yesus yang lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi di dunia ini. Sebab ada Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan melampaui semua masalah yang ada. Sebab ada Tuhan Yesus yang maha hadir, mendampingi kita menjalani semua permasalahan yang ada. Dan ada Tuhan Yesus yang menjamin kita pasti akan bisa menanggungnya, melaluinya, melewati semua masalah itu. Dan pada akhirnya kita akan melihat dan mengalami kemenangan dan kebaikan. Ya, walaupun kadangkala kita tidak langsung melihat itu, walaupun kadangkala kita tidak mengerti, masih harus menunggu, tapi suatu hari kita akan tahu. Semuanya mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Ada masalah apapun, pergumulan apapun, kita tetap bisa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Sebab kita fokus kepada Tuhan Yesus. 2 hari lalu saya mendapat kabar Ibu Jenny Erawan telah berpulang ke rumah Bapa. Suaminya Pak Yakub sedih, ya, keluarga sedih, kita ikut bersedih dan berduka. Ya. Kita terus mendoakan Pak Yakub dan seluruh keluarga agar mereka dihiburkan dan dikuatkan. Roh Kudus Sang Penghibur yang memberi penghiburan yang sempurna. Tapi di saat-saat demikian juga kita berdoa supaya Pak Yakub dan seluruh keluarga belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kenapa? Apa alasannya bisa mengucap syukur? Saya ngobrol dengan Pak Yakub dan berdoa bersama dia. Ya, mempersiapkan Pak Yakub untuk dihibur, dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebab kata-kata manusia terbatas. Firman Tuhan yang selalu menghibur, menguatkan. Penghiburan yang sejati. Ya, kenapa tetap bisa belajar mengucap syukur? Sebab ada Tuhan Yesus yang langsung menjemput
almarhumah. Ke rumah Bapa. Langsung. Yohanes 14 ayat 1-3 memberitahukan pada kita di rumah Bapa banyak tempat. Yesus berkata sendiri, dia pergi ke situ menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Dan kita yakin tempat tinggal Ibu Jenny sudah selesai dan dia dijemput langsung oleh Tuhan Yesus ke rumah Bapa. Kita bersyukur sebab Ibu Jenny telah lepas dari semua penderitaan kesusahan di dunia ini. Ya. Tidak ada susah, tidak ada sedih, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada maut lagi. Tidak ada penderitaan apapun, dia sudah bebas dan lepas. Tuhan Yesus membebaskan dia dari semua ikatan penderitaan. Dan Tuhan Yesus yang menghapus air matanya. Wahyu 21 ayat 4. Tuhan Yesus juga yang lebih mencintai almarhumah. Lebih dari semua manusia, termasuk lebih dari Pak Yakub dan seluruh keluarga. Yesus lebih mencintai dia. Yesus lebih menghargai dia. Dia lebih berharga. Dia milik Yesus. Dan sekarang Ibu Jenny kembali kepada pemilik yang asli, yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Mazmur 116 ayat 15. Dan sungguh-sungguh berharga mereka yang telah meninggal dunia, yang dicintai oleh Tuhan. Jadi kita bisa bersyukur. Kasih kita terbatas, kasih Tuhan tak terbatas. Dan dia menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Kita bisa bersyukur karena Ibu Jenny mengalami kebahagiaan yang sempurna. Wahyu 14:13 Roh Kudus mengatakan, berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Sebab jerih lelah mereka di dalam Tuhan diperhitungkan, tidak sia-sia. Mereka boleh beristirahat dengan tenang selama-lamanya. Itu peristirahatan yang kekal, sabat yang sejati. Sabat yang sejati bukan di bumi ini. Sabat yang sejati di sorga, yang kekal selama-lamanya. Lalu saudara bertanya, bagaimana dengan kita yang hidup? Ya, keluarga yang ditinggalkan, kita yang ditinggalkan, apakah kita bisa mengucap syukur? Ya, kita tetap pun bisa belajar mengucap syukur. Sebab di sini ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan sorgawi, penghiburan sorgawi, yang melampaui semua kesedihan, kesusahan, kehilangan, dan persoalan apapun. Ada Yesus yang menyertai, yang memberi kekuatan, dan memberikan kemampuan untuk menanggung semua itu. Di sini juga ada Tuhan Yesus yang menemani dalam proses kedukaan. Dalam proses kita menghadapi persoalan dan pergumulan apapun. Tuhan Yesus hadir di sana menemani seterusnya. Dan menolong. Sehingga nanti kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan. Sesuai hikmat Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, marilah kita belajar fokus kepada Tuhan Yesus. Maka kita bisa mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Sulit ya, tapi bukan mustahil. Ya, bila kita mau memusatkan perhatian, pikiran, hati, jiwa kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara baca ayat sebelumnya dikatakan tetaplah berdoa. Ketika saudara menghadapi masalah, persoalan apapun yang membuat saudara sulit mengucap syukur, berdoa. Waktu lemah minta Tuhan kasih kekuatan. Waktu tidak mampu berdoa minta Tuhan memberikan kemampuan itu. Ingat undangan Tuhan Yesus, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan, tetaplah berdoa. Baru Paulus mengatakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Amin. Pelajaran tidak mudah, tapi mari kita mengucap syukur senantiasa, termasuk ketika wabah corona ini belum berlalu. Termasuk ketika kita menghadapi semua persoalan kesulitan apapun, termasuk harus menghadapi sakit penyakit dan kematian. Kita tetap bisa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bukan karena masalah, bukan karena manusia, bukan karena apapun di muka bumi ini, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang menyertai kita, yang hidup selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang, mengingatkan kami ketika kami lupa, menguatkan kami ketika kami lemah. Ya Tuhan Yesus, tolong kami belajar fokus kepada Engkau. Apapun yang terjadi, persoalan apapun di muka bumi ini. Ya Tuhan, tolong kami. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi belajar melakukan firman Tuhan. Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kami, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat.